Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Lydia Diansari dengan NIM 22202020102 dengan jurusan Pendidikan Agama Islam, lebih tepatnya di kelas D. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang karakteristik dan metode-metode filsafat. Karakteristik filsafat: berfilsafat adalah berpikir, namun tidak semua berpikir adalah berfilsafat. Berikut ciri-ciri berpikir filsafat. A. Yaitu konsepsional atau konsepsi, adalah hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses satu demi satu. B. Yaitu koheren, berarti filsafat yang berusaha menyusun suatu bagan secara runtut. Selanjutnya yaitu C. Memburu kebenaran. Filsuf adalah pemburu kebenaran. Kebenaran yang diburunya adalah kebenaran hakiki tentang seluruh realitas dan setiap hal yang dapat dipersoalkan. D. Yaitu radikal. Berfilsafat berarti berpikir radikal. Filsuf adalah pemikir yang radikal. Karena berpikir secara radikal, ia tidak akan pernah berhenti hanya pada suatu realitas tertentu. Yang selanjutnya yaitu E. Rasional. Perenungan kefilsafatan berusaha menyusun suatu bahan konsepsional yang bersifat rasional. Dan F. Menyeluruh. Perenungan kefilsafatan berusaha menyusun suatu bagaikan konsepsional yang memadai untuk dunia tempat kita hidup maupun diri kita sendiri, atau dalam artian tidak ada sesuatu pun yang berada di luar jangkauannya. Selanjutnya yaitu karakteristik filsafat juga dirumuskan pada 4 macam sifat. Yang pertama, skeptisis, adalah sifat keraguan terhadap suatu kebenaran sebelum memperoleh argumen yang kuat sebelum memperoleh kebenaran. Yang kedua, komunalisme, yang berarti umum. Maksudnya ialah hasil pemikiran filsafat adalah milik masyarakat umum, tidak memandang ras, kelas, ekonomi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu disinterestedness, berarti suatu kegiatan atau aktivitas kefilsafatan tidak dimotivasi dan tidak bertujuan untuk kepentingan tersebut. Yang keempat, universalisme. Universalisme berbicara dari segi hak, yaitu semua manusia berhak melakukan kajian filsafat. Selanjutnya, metode filsafat. Metode berarti cara atau prosedur atau jalan yang ditempuh dalam rangka mencapai kebenaran. Metode dibagi menjadi 2 macam, yakni metode umum dan metode khusus. Yang pertama yaitu metode umum. Ada 2 pasang metode berpikir, yaitu deduksi-induksi dan analisis-sintesis. Metode induksi yaitu jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu dari pengamatan atas masalah yang bersifat khusus dan menarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode deduksi yaitu jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan pengamatan dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Selanjutnya yaitu metode analisis, adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan secara ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap objek yang diteliti. Metode sintesis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan cara mengumpulkan atau menggabungkan. B. Metode khusus adalah metode khas tiap-tiap ilmu atau kelompok ilmu. Pada dasarnya setiap ilmu atau kelompok ilmu memiliki khasnya masing-masing. Metode ini berkenaan dengan operasi atau bagian kegiatan riset dalam ilmu yang bersangkutan. Baik, kesimpulannya adalah filsafat memiliki bermacam-macam karakteristik dari berbagai sumber, ahli maupun buku. Metode filsafat adalah cara bertindak menurut sistem aturan berdasarkan objek formal yang ditentukan menurut suatu pendapat dan pemikiran khas untuk berfilsafat. Singkatnya, metode filsafat adalah cara atau panduan untuk mempelajari ilmu filsafat. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.